Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa sesuai dengan ajaran Islam satu akun yang bernama Papel 88 Channel. Ini orang ini saya panggil bagusnya pendeta aja ini, karena saya kurang tahu nama tepat lengkapnya ini orang. Tapi yang jelas ini akun 88. Oke, mari kita simak aja apa yang pendeta ini ingin sampaikan. Oke, go. Salam guys, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Ada satu pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Saudara bisa memberikan komentar yang bijak. Menurut saya kalau ada yang komentarnya ngawur, marah-marah, ya menurut saya dia tidak paham topik ini. Atau memang dia akui kebenaran ini, karena dia sudah tidak bisa berargumen, akhirnya dia marah-marah. Biasanya begitu. Apa yang akan kita bahas? Yaitu tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Yang menarik dibahas adalah begini. Kenapa sih Isa Al-Masih atau Yesus Kristus tidak pernah meminta dirinya kepada murid-muridnya untuk mendoakan dia, atau yang sering dikenal dengan salawat Nabi? Oke. Di sini Madia menganalisa dulu sesuai dengan ajaran Islam. Di sini pendeta ini, Papel ini yang pertama saya analisa dulu ya. Dia menyamakan antara Nabi Isa dan Yesus Kristus. Artinya di saat ajaran Kristen atau ajaran orang-orang Nasrani Kristen itu mengatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu berbeda, tetapi pendeta ini menyamakan. Bahkan ini sekarang dia membahas tentang Nabi Isa dalam ajaran Islam itu sendiri yang dikorelasikannya dengan Yesus Kristus. Nah, itu dulu ya. Saya tidak tahu ini pendeta berasal dari ajaran Kristen mana, apa dia termasuk ajaran yang termasuk diakuin atau tidak, tapi yang jelas ini pendeta menyamakan Nabi Isa dengan Yesus Kristus itu. Mari kita simak dulu kembali apa yang ingin dia sampaikan selanjutnya. Oke, go. Yesus tidak pernah disalawatkan atau didoakan oleh murid-muridnya supaya dia selamat, bukan? Siapa Yesus? Yesus atau Isa Al-Masih sebenarnya adalah Allah. Yesus yang adalah Allah, dia mengambil rupa seorang manusia. Makanya Yesus dikenal sebagai Allah dan juga manusia. Bisa nggak Allah mengambil rupa jadi manusia? Tentu bisa. Kalau tidak bisa berarti dia bukan Allah. Oke. Di sini kita menganalisa dulu apa yang ingin Papel sampaikan. Yang pertama tadi dia membahas mengenai sholawat dan salam kepada ajaran itu dalam ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Berselawat. Apa itu selawat? Nah, disinilah ke jauh sekali pemikiran dari saudara pendeta Papel 88 ini gitu loh. Sangat rendah sekali, sangat picik sekali dia dangkal sekali pemikirannya mengenai arti selawat itu gitu loh. Apabila seseorang itu mengartikan selawat satu dengan hanya berdoa, itu adalah kedangkalan atau sangat dangkal sekali pemikirannya, sangat sempit sekali pemikirannya mengartikan selawat itu hanya artinya doa. Itu kesalahan fatalnya Bang Papel 88 ini gitu loh. Dia mencoba masuk ke dalam ajaran Islam, tapi dia tidak mengetahui apa itu arti salawat itu sebenarnya dalam ajaran Islam itu gitu loh. Dia sangka salawat itu doa artinya gitu loh. Itu kedangkalan pemikiran orang gitu loh. Seandainya dia beragama Islam, mungkin saya tidak terlalu bahas ini
Tapi berhubung dia beragama Kristen, seorang pendeta, tetapi dia mencoba untuk memahami arti selawat itu dengan sesuai pemikirannya, maka di sini saya harus meluruskan pemikiran dangkal oleh sang pendeta ini atau akun Papel 88 ini gitu loh. Oke, kita lanjut dulu apa yang dia ingin sampaikan mengenai Tuhan Yesus tersebut. Sebenarnya kalau kita mau bahas ini panjang ya. Lalu dia ketika menjadi manusia, dia juga dikenal sebagai seorang nabi. Wow, makin ribet nggak otak lo. Oke, di sini pendeta mencoba untuk mengkorelasikan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah sebagai penjelmaan Tuhan gitu loh, penjelmaan Tuhan. Sebenarnya sih saya nilai sangat sempit pemikiran seperti itu gitu loh. Mengapa saya sempit? Kalau Anda katakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda mengesampingkan Roh Kudus gitu loh. Roh Kudus dan Tuhan Bapa itu sendiri gitu loh. Karena Yesus ini hanya sebagian dari kepribadian Tuhan. Kepribadian Tuhan itu sendiri gitu loh. Maka Anda juga tetap salah. Bang Papel mengatakan kalau Yesus ini adalah Tuhan. Anda salah fatal begitu. Karena Yesus ini hanya salah satu bagian kepribadian Tuhan. Kata Anda kan dia Trinitas. Berarti kalau Anda mengatakan ini adalah Tuhan, berarti Anda salah gitu loh. Tidak lengkap. Ada berarti Anda mengesampingkan Tuhan Bapa dan Tuhan dan Roh Kudus itu sendiri gitu loh. Itu yang pertama kalau Anda mencoba untuk menggambarkan Tuhan Yesus ini adalah Tuhan, salah fatal Anda. Ini aja Yesus itu hanya salah satu dari kepribadian yang trinitas dari konsep ajaran agama Anda itu sendiri gitu loh. Nah, kemudian bagaimana dalam Islam memandang ini? Kalau dalam Islam memandang Yesus itu hanya sebagai nabi, Nabi Isa itu hanya sebagai rasul dan nabi Rasulullah, nabi utusan Allah gitu loh. Jadi Yesus ataupun Nabi Isa itu hanya utusan Allah. Karena dia hanya utusan gitu loh. Tidak, silahkan Anda cek Yohanes, Bapa yang mengutus aku. Silahkan Anda cek ya Yohanes 5 ayat 37. Bapak yang mengutus aku. Berarti siapa yang mengutus? Bapak. Apakah Tuhan mengutus Tuhan, Bang Papel? Coba Anda pikir, Bapak yang mengutus aku. Siapa yang diutus? Yesus. Nabi Isa. Yang mengutus siapa? Bapak. Berarti kalau ada yang mengutus, berarti ada yang diutus gitu loh. Berarti ada yang di atasnya lagi yang mengutus gitu loh. Berarti bolehkah Tuhan mengutus Tuhan gitu loh? Bagaimana ini kalau suatu anggaplah kepribadiannya sama, misalkan Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus atau Tuhan Tuhan anak yang menjelma dalam Yesus itu kan 3 kepribadian. Anda katakan 3 kepribadian menjadi satu. Nah, apakah benar ini dengan derajat yang sama, posisi yang sama, tapi mengutus sesuatu gitu loh? Apa itu apa sinkron gitu loh? Apa Anda bertolak belakang atau Anda kontradiksi? Statusnya sama. Dia sebagai salah satu pribadi Tuhan, ya kan? Yesus pribadi Tuhan, Bapa pribadi Tuhan, Roh Kudus pribadi Tuhan. Berarti ada 3 yang sama kekuatannya. Mengapa hanya satu pihak ini? Cuman Bapa yang mengutus gitu loh. Kenapa enggak Roh Kudus aja gitu loh? Kan bisa juga. Kekuatannya sama, kepribadiannya sama juga gitu loh. Sama-sama seimbang. Nah, berarti ini letaknya di mana? Berarti ada sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak sinkron. Anda sendiri yang menjawab Bang Papel ya, berarti ini ayat Yohanes 5 ayat 37 ini Anda harus jelaskan ini kepada saya, kepada kami gitu loh. Kepada akun ini Anda jelaskan mengapa enggak sinkron. Kalau memang Tuhan Bapa itu yang mengutus, berarti nggak imbang dong. Sedangkan Yesus kan itu salah satu kepribadian yang sama juga dengan Tuhan Bapa. Roh Kudus mana dikesampingkan dalam ayat ini, ya kan?
Berarti ini tidak imbang. Seharusnya ditulis dong, Bapa yang mengutus aku, Roh Kudus yang mengutus aku. Begitu kalau mau imbang ayat ini gitu loh. Ini kalau mau imbang. Berarti dalam posisi ini ada sesuatu yang belum jelas. Oke? Jadi ini saya lanjutkan dulu ayatnya ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Nah, suara Tuhan itu tidak pernah didengar gitu loh. Nah, sedangkan Yesus itu jadi manusia ya, kedengaran suaranya gitu loh. Apakah itu namanya Tuhan ya kan? Bagaimana ini? Yesus kan kedengaran suaranya. Oke lah, Anda anggap itu 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan Anda anggap. Apa gunanya nih ayat gitu loh. Kalau Anda berkatakan begitu, apa gunanya ayat ini gitu loh. Nah, terus rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini siapa yang Anda lihat, yang Anda katakan ini siapa gitu loh. Tuhan Bapa sudah jelas, memang tidak kelihatan ya kan. Nah, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus juga tidak kelihatan. Tuhan Anak malah kelihatan gitu loh. Jadi bagaimana ini manifestasinya gitu loh. Korelasinya bagaimana? Oke, kita lanjut dulu di Keluaran. Nah, ini. Di Keluaran juga bisa Anda lihat ini. Bagaimana korelasi di Keluaran tersebut ya kan? Silakan Anda cek Keluaran 33 ayat 120. Jadi apabila orang itu memandang Tuhan itu, maka maka nggak ada yang sanggup, nggak bisa berhidup gitu loh. Jadi semua pada mati kalau memandang Tuhan itu gitu loh. Jadi korelasinya dengan ketuhanan Yesus itu di mana ayat ini gitu loh. Sedangkan lu melihat aja nggak bisa gitu loh. Jadi kan seolah-olah ya saya nilai yang nggak ada anunya, nggak ada korelasinya. Bagaimana Anda mengatakan Tuhan jadi manusia kalau di ayat ini aja bertentangan gitu kan? Dengan ayat Yohanes bertentangan. Dengan ayat Keluaran 33 ayat 20 Bang Papel bertentangan juga. Oke, saya kira ini cukup jelas ya menjelaskannya. Apa yang dimaksud ini, saya lanjut dulu ya. Salawat atau salawat ya, bingung juga pengucapannya, tapi kira-kira seperti itulah. Karena pengertian salawat itu sendiri yang saya temukan bahwa doa memohonkan kemuliaan atau keselamatan. Jadi Oke, Bang Papel mencoba masuk ke dalam ajaran Islam ya kan. Kalau Bang Papel mau tahu arti salawat itu yang sebenarnya, seharusnya Bang Papel mencari lagi lebih utuh apa arti salawat itu gitu loh. Karena salawat itu artinya bukan berdoa aja. Selawat itu banyak maknanya, sangat luas Bang Papel. Yang pertama, selawat itu doa kepada orang yang berselawat gitu loh. Jadi doa apa arti selawat itu, doa bukan berarti mendoakan orang yang didoakan itu, yang dituju itu, tetapi doa untuk orang yang berselawat itu arti salawat itu gitu loh Bang Papel ya. Bukan, jadi Anda salah. Kalau salawat itu untuk mendoakan Nabi itu, doanya tuh untuk Nabi itu tujuannya, tidak. Jadi orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW itu tujuannya untuk orang itu sendiri yang berselawat, kepada orang Islam itu sendiri yang berselawat, dikembalikan pahala salawat itu kepada orang yang berselawat itu. Nabi tidak perlu, Nabi Muhammad dan keluarganya pun tidak perlu untuk hal itu, karena sudah dijamin mereka oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Tetapi salawat itu bertujuan untuk orang yang berselawat. Karena salawat itu nilainya untuk apabila dibaca sangat mulia dan sangat bermakna sekali kelipatan pahalanya kalau dalam ajaran Islam itu gitu loh salawat. Jadi tujuannya kemana Bang Papel? Jadi tujuan orang berselawat itu sekali lagi bukan untuk Nabi Muhammad, tetapi itu untuk orang yang berselawat itu sendiri. Nah, tetapi salawat itu Bang Papel maknanya bukan berdoa aja. Maknanya orang berselawat itu adalah untuk penghormatan, untuk penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi otak harus
Harus panjang ya mikirnya Bang Papel ya, jangan sempit. Berpikir selawat doa itu salah. Itu kesalahan fatal Bang Papel, sehingga muncul argumen seperti ini. Ketawa ketiwi Anda, padahal Anda tidak mengerti apa arti selawat itu gitu loh. Apa arti selawat Nabi itu Anda tidak mengerti. Ya, oke, lanjut dulu ya. Oke. Menurut pandangan saya begini, jikalau ada seseorang yang meminta dirinya untuk disalawatkan, berarti orang ini belum mulia atau belum selamat. Lalu Yesus tidak pernah meminta dirinya untuk disalawatkan. Ya berarti dia tidak membutuhkan salawat dari manusia karena memang dia Allah. Oke, kembali Madia akan jawab dulu. Saya sudah kasih tahu duluan, karena otak Anda dangkal Bang Papel, otak Anda sempit, Anda mengartikan salawat itu doa. Itu kebodohan Anda. Sedangkan dalam ajaran Islam itu, salawat itu maknanya itu penghormatan, penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam. Sedangkan doa itu berguna untuk apa? Doa yang diartikan dalam salawat itu, doa itu bertujuan untuk kembali kepada orang yang mengucapkan salawat itu, kepada umat Islam yang mengucapkan salawat itu kepada Nabi Muhammad, maka itu tujuannya kembali pahalanya kepada orang yang mengucapkan itu. Jadi amal kebaikannya, amal doanya itu kembali kepada orang yang mengucapkan salawat itu, bukan kepada Nabi Muhammad. Itu yang Anda salah fatal Bang Papel. Salah fatalnya di situ. Nah, Anda mencoba itu untuk mengaitkan dengan Isa, ya nol nilainya. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu di dalam Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan kitab Injil yang dibawa Nabi Isa atau Yesus itu pada umat sebelum Islam itu datang gitu loh. Itu Allah menceritain. Allah juga menceritain bahwa nanti Nabi Isa itu juga nanti ada salah satu tugas nanti pada akhir zaman gitu loh. Tapi saya tidak panjang lebar ke sana. Yang jadi masalah di situ. Jadi Anda ada kepentingan. Nabi Isa juga Allah hanya menceritain kejadian itu di dalam Al-Qur'an bahwa ada terjadi sebelum Al-Qur'an itu sebelum Islam dan Al-Qur'an itu datang, Bang Papel. Enggak ada kepentingan untuk hal ini. Jadi Anda mencoba untuk mengaitkan Nabi Muhammad dengan Isa ya nggak ada nilainya, jauh bedanya. Karena Nabi Isa itu Allah hanya menceritain kejadian sebelumnya gitu loh. Bahwa dulu sebelum Islam itu datang, Allah mengakui menurunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Injil. Tetapi Nabi Isa atau Yesus itu hanya meneruskan, dalam Injil itu meneruskan kitab Nabi Musa Taurat tersebut gitu loh. Itu juga Anda cek di Matius itu 15 sampai 17 itu bagaimana. Yesus atau Isa itu datang tidak meniadakan sedikit pun kitab Taurat tersebut, menghilangkan ajaran kitab Taurat, tidak meniadakan sedikit pun. Fakta yang terjadi, ternyata kitab perjanjian baru Anda itu menghapus, membatalkan ajaran kitab Taurat itu gitu loh. Ini fakta yang terjadi. Bagaimana apa Anda bertentangan dengan bahwa Yesus Kristus itu datang untuk menggenapi tapi tidak menghilangkan ajaran kitab Taurat. Kenapa dihilangkan gitu loh. Nah ini yang jadi masalah, kenapa dihilangkan gitu loh. Hanya karena doktrin yang dianut pada kitab perjanjian baru tersebut oleh orang yang bernama Rasul Paulus. Orang yang memusuhi Yesus Kristus, orang yang memusuhi, mengejar-ngejar, pokoknya menyakiti Yesus Kristus dan murid-muridnya itu gitu loh. Itu yang Anda pakai dalam kitab perjanjian baru. Saya tidak mau tahu urusannya terlepas dari dia sudah bertobat atau belum. Sudah bertobat atau tidak, tapi yang jelas historisnya secara historis loh ya, apabila kita pantau ke belakang, Rasul
Paulus atau Saulus itu adalah orang yang memusuhi, menghardik, atau pokoknya orang yang sangat berkhianat, yang tidak suka dengan ajaran Yesus Kristus dan muridnya tersebut gitu loh. Sampai mengejar-ngejar murid-murid Yesus itu gitu loh. Mereka ingin menghabisin, ingin membunuhin para pengikut Nabi Isa atau Yesus Kristus itu yang Anda pakai. Ini terlepas loh dari dia berkhianat atau dia bertobat, terlepas dari Rasul Paulus itu bertobat. Cek historisnya, cek ke belakang gitu loh. Ya kan? Nah, Anda pikirkan juga ini, Bang Papel. Tolong Anda pikirkan dan renungkan. Di kitab Perjanjian Baru itu hanya ada 4 yang dikanop. Selain itu surat dari Paulus itu berapa bab itu di dalam, hampir 14 bab itu semua dari surat Paulus yang dijadikan ajaran dalam ajaran kitab Perjanjian Baru. Halo, bagaimana ini? Anda nilai sendiri. Dan ajarannya itu banyak membatalkan kitab Taurat. Apa perlu saya sebut salah satunya? Dalam kitab Taurat itu tidak boleh membuat patung, memakai patung, apapun alasannya. Terbukti patung ada di ajaran di gereja Anda. Padahal nggak boleh, walaupun tidak disembah, membuat pun nggak boleh tanpa alasan yang jelas. Itu sudah dilarang dalam kitab Perjanjian Lama. Oke? Dilarang juga memakan babi. Yesus pun tidak makan babi. Faktanya yang terjadi bagaimana? Apabila meninggal atau mati itu harus pakai kain kaci atau kain goni, bukan pakai jas, pakai sepatu. Bagaimana ini gitu loh? Mengapa ajaran kitab Perjanjian Lama itu nggak dipakai? Mengapa gitu loh? Itu harus menjadi renungan Anda, Bang Papel. Ini harus dijawab Anda. Mengapa bertentangan gitu loh? Yesus sendiri menjalankan kitab Perjanjian Lama, diteruskan di kitab Taurat, Injil, di kitab Injil yang dibawa Yesus itu sendiri gitu loh. Mengapa itu di kitab Perjanjian Baru itu semua tidak dipakai lagi gitu loh? Hanya karena Paulus ini gitu loh. Apa korelasinya dengan Paulus gitu loh? Sedangkan Paulus sendiri orang yang memusuhin Nabi Isa Yesus itu sendiri. Ya walaupun dia bertobat itu kan urusan pribadinya. Kita tidak tahu cek ke belakang historis sebelumnya gitu loh. Apabila ingin melihat seseorang itu kan lihat historisnya dulu. Orang ini dari mana asalnya, mana-mana. Walaupun dia baik, berubah baik, yaitu nomor 2 dulu. Yang penting cek dulu gitu loh. Nah, fakta yang kedua, mengapa dia merubah, tidak memakai kitab Perjanjian Lama itu gitu loh. Ajaran-ajarannya banyak dibuang gitu loh. Nah, terus yang Anda pikirkan yang ketiga, Bang Papel ya. Anda cek sendiri kitab Perjanjian Baru itu ditulis orang ketiga. Orang yang jauh, orang yang tidak sejalur atau tidak sejaman lagi dengan Nabi Isa atau Yesus itu dengan para muridnya. Artinya ditulis orang ketiga lagi kitab Perjanjian Baru itu gitu loh. Halo, ini yang perlu jadi Anda renungkan ya, Bang Papel. Ini juga PR buat Anda. Oke, lanjut. Ini pengertian yang saya miliki. Lalu saudara, dalam pertanyaan itu saya mencari-cari jawaban yang mungkin bisa memberikan saya pencerahan yang lebih. Lalu saya menemukan satu tulisan yang menurut saya wajib untuk kita baca atau untuk kita saksikan, karena saya sudah membuatnya dalam suatu video. Saudara bisa menyaksikan ini dan saudara bisa menemukan jawaban kenapa Isa Al-Masih tidak meminta disalawatkan oleh umatnya. Karena memang sebenarnya belum ada nabi sebelum Isa Al-Masih yang meminta dirinya untuk disalawatkan. Karena kalau seseorang meminta dirinya untuk disalawatkan, patut dicurigai jangan-jangan itu bukan nabi. Kira-kira begitulah penjelasan dari video ini. Untuk lengkapnya saudara bisa simak sampai tuntas. Semoga ini menambah pengetahuan kita, atau juga mungkin mencerahkan kita. Wow, benar juga ya. Oke guys, selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk
subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya saya terus memberikan video-video yang menarik untuk kita simak bersama atau kita bahas bersama. Oke, selamat menyaksikan. Mengapa tidak ada salawat Nabi untuk Isa Al-Masih? Beberapa agama dan tradisi budaya di Indonesia ketika ada anggota keluarga meninggal dunia akan diadakan doa bersama. Doa bersama ini biasanya dilaksanakan pada hari ke-7, hari ke-14, dan 100 hari setelah orang tersebut meninggal dunia. Mereka berdoa agar dosa-dosa almarhum diampuni, supaya dia mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Pertanyaannya, bukankah setelah seorang meninggal dunia maka tidak ada kesempatan mendapatkan pengampunan dari Allah? Doa salawat dan keselamatan berhubungan dengan orang yang sudah meninggal. Kita tahu bahwa salah satu doa yang sangat populer di kalangan umat muslim adalah doa salawat Nabi. Doa ini ditunjukkan bagi Nabi Muhammad yang sudah meninggal dunia. Mengapa tidak ada salawat Nabi untuk Isa Al-Masih? Ya, ini pengertian salawat ya. Oke, agar tidak melebar dulu jauh ke belakang, perlu Anda ketahui dulu Bang Papel. Selawat itu saya kasih tahu Anda, jangan otak dangkal yang dipakai kalau dalam mempelajari ajaran Islam. Ya, otak sempit, otak kecil, atau otak yang nggak panjang. Atau Anda harus belajar lagi kalau mau tahu ajaran Islam. Apa sih arti selawat itu sebenarnya gitu loh. Selawat itu apa, itu Anda cek dulu. Selawat itu maknanya bukan hanya berdoa, bukan hanya doa loh, ingat. Dan doa itu pun, salawat itu tujuannya bukan untuk yang diselawatin. Saya kasih tahu dulu Anda Bang Papel ya. Tujuan orang berselawat kepada Nabi Muhammad itu doa buat orang yang mengucapkan salawat itu. Sekali lagi, bukan untuk orang yang diucapin selawat itu, bukan. Jadi Anda otaknya harus pintar kalau mau belajar ajaran agama Islam. Saya ucapkan baguslah Anda bisa belajar, mau mempelajari ajaran Islam. Jadi ini saya jelasin dulu ya Bang Papel agar orang tidak salah. Pendeta ya. Artinya salawat itu tujuan doanya itu kembali kepada orang yang membaca atau mengucap salawat itu. Itu doa, tujuan doa itu gitu loh. Sekali lagi bukan untuk orang yang diucapkan salawat itu. Kalau untuk orang yang diselawat itu tujuannya untuk penghargaan dan penghormatan kepada orang itu. Kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad berarti kita menghargai, menghormati Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam itu sendiri. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, doa boleh enggak? Bisa enggak nyampai kepada setelah orang mati? Bisa enggak didoain? Bisa jawabannya. Karena salah satu doa yang masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu masih bisa sampai kepada orang yang telah mati. Jadi anaknya masih bisa mengucapkan salawat dan salam kepada orang yang telah mati tersebut untuk mendoakan agar diridhoi oleh Allah atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa melewati doa anak yang soleh. Anak kandung loh ya Bang Papel, anak kandung di dunia itu masih bisa mendoakan. Itu perlu Anda ketahuin. Doa anak soleh ini dia di dunia itu berbagai macam cara. Doa ini di mekanismenya atau tata caranya berbagai macam cara. Ada dia caranya langsung mendoakan setelah sholat. Itu salah satu doa anak soleh juga Bang Papel. Ada juga doa anak soleh itu dia mengundang orang, terus memberi jamuan makan, kemudian memohonkan membacakan kalimat
tahlil, tahmid, takbir, salawat Nabi, baca-baca Al-Quran. Nah itu salah satu wujud dari doa anak yang soleh ini, memohonkan kepada orang-orang yang lain. Jadi orang lain itu jalurnya kepada anak yang soleh ini, makanya sampai kepada orang tua yang telah meninggal tersebut. Itu jalurnya dalam ajaran Islam, Bang Papel. Jadi boleh, doa anak soleh masih bisa diakuin dan sampai. Oke, lanjut dulu ya, apa yang Anda sampaikan kembali. Bersalawat artinya memohon supaya Allah memberi rahmat, kemuliaan, dan keselamatan bagi seseorang. Catatan kaki nomor 1230 strip 31 Quran 33 ayat 56. Oke. Jadi kan saya sudah jelaskan, selawat itu banyak maknanya, Bang Papel. Bukan hanya berdoa kan, berarti penghargaan, penghormatan. Dan tujuan doa selawat itu pun bukan untuk orang yang diselawatin. Anda salah kalau mengatakan Nabi Muhammad itu perlu doa selamat, itu Anda salah. Nabi Muhammad nggak perlu doa, nggak perlu salawat dia sebenarnya. Tapi kita yang umatnya ini yang berselawat kepada dia agar kita mendapat berkah, mendapat pahala dari doa kita ini kepada Nabi Muhammad gitu loh. Jadi ibarat cermin itu mentul gitu loh. Kita berselawat kepada Nabi, mentul kembali kepada orang yang berselawat itu, mantul. Agak ibaratnya cermin gitu loh. Semakin banyak kita berselawat kepada Nabi, mentulnya semakin besar kepada kita gitu loh. Sama seperti kita mengisi air di dalam gelas yang sudah penuh gitu loh. Sudah penuh diisi air, itu kan airnya bakal tumpah kan. Nah, tumpahannya itu kembali kepada orang yang bersalawat itu gitu loh. Itu ibaratnya, biar Anda otaknya agak jernih lah, agak nempel sedikit Bang Papel masalah doa salawat ini gitu loh. Agar Anda otaknya tidak miring-miring terus bahwa salawat itu doa itu ujung-ujungnya Nabi Muhammad yang dibully. Itu kan fatal, parah banget gitu loh otaknya. Karena Anda nggak bisa membedakan, tidak bisa mengerti bahwa salawat itu tujuannya atau maknanya bukan hanya doa. Dan doa pun itu tujuannya kepada orang yang mengucapkan gitu loh. Jadi otak Anda harus waras ya Bang Papel ya. Oke, lanjut kembali nih. Al-Quran Departemen Agama RI tahun 78. Berarti bersalawat artinya mendoakan supaya Allah memberi rahmat, kemuliaan, dan keselamatan bagi seseorang. Berarti kalau umat bersalawat untuk Nabi, berarti memohon kepada Allah supaya Nabi diberi rahmat, diberi kemuliaan, dan keselamatan. Wow. Itu otak yang dangkal. Kalau mengartikan salawat itu seperti itu otak yang dangkal, otak yang bodoh. Jadi orang berselawat kepada Nabi itu perwujudannya kembali kepada orang yang mengucapkan selawat. Nabi sebenarnya tidak perlu lagi diselawatin, didoakan selamat, dia sudah penuh, sudah dijamin masuk surga Nabi. Tetapi kita sebagai umatnya itu merasa berterima kasih, rasa penghargaan, rasa menghormati, maka ada itu salawat. Nah kemudian dengan salawat itu apabila kita membacanya mentul kembali kepada orang yang mengucapkan salawat itu. Pahalanya, kaidahnya, keistimewaannya salawat itu kembali mantul kepada orang yang mengucapkan itu. Bukan buat Nabi, bukan buat Nabi Muhammad SAW. Jadi otak Anda harus waras ya kalau mau belajar agama Islam. Ya semakin Anda begini ya saya sangat baik gitu loh. Tapi ya agak waras juga gitu loh, agar tidak salah paham. Oke? Lanjut dulu ya. Ini saya lanjutkan dulu Bang Papel biar Anda mengerti. Nabinya sedang diselawatkan supaya memperoleh keselamatannya. Merujuk pada definisi salat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa salawat hanya dibutuhkan oleh orang yang memerlukan keselamatan, bukan? Hal itulah yang membedakan dengan Isa Al-Masih. Bahkan tidak ada salawat Nabi untuk Isa. Nabi-nabi dalam kitab Allah tidak membutuhkan salawat.
para nabi Allah seperti Musa, Ibrahim, Daud sebenarnya bukan nabi ya. Ya oke lah. Daud itu raja sebenarnya kalau di dalam Alkitab. Ya. Tidak pernah memerintahkan pengikutnya untuk mendoakan mereka. Bahkan tidak ada salawat Nabi untuk Isa Al-Masih. Padahal Isa sebagai pribadi yang dihargai oleh umat Kristen dan Muslim, mengapa Isa tidak membutuhkan doa salawat Nabi? Mengapa tidak ada salawat Nabi untuk Isa Al-Masih? Berikut ini beberapa alasannya. Tidak ada perintah untuk mendoakannya. Dalam semua wahyu Isa Al-Masih kepada pengikutnya, tidak ada satupun perintah untuk bersalawat, sehingga pengikutnya tidak perlu bersalawat baginya. Kedua, Isa Al-Masih sudah berada di surga. Al-Quran dan Injil memberi kesaksian yang sama, yaitu Isa Al-Masih berada di surga. Quran 19 ayat 33 menulis, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, Isa Al-Masih. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti Oke, saya mau garis bawahin dulu Anda yang mengutip tentang Al-Quran itu gitu loh. Anda mengutip ayat Al-Quran tentang Isa, Nabi Isa itu malah doa Nabi Isa. Malah itu Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keridaan, diberi kehidupan yang penuh dengan berkah, baik sejak muda kecil pada masa-masa kehidupannya di dunia maupun nanti pada saat di akhirat dan bangkit kembali. Itu doa Nabi Isa alaihissalam. Saya kira wajar dong, karena memang Nabi Isa itu hanya makhluk, bukan Tuhan. Ya kan? Bukan, sekali lagi itu doa Nabi Isa atau doa Yesus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Yesus kepada Bapa, semoga diberi kemudahan, keredaan dalam kehidupan Nabi Isa itu atau kehidupan Yesus itu. Jadi di sini sangat jelas sekali Bang Papel, artinya status Nabi Isa atau Yesus itu hanya sebagai makhluk, dia berdoa. Bukan statusnya bukan Tuhan, berarti bukan kepribadian Tuhan juga, bukan anak Tuhan yang Anda anggap itu kepribadian Tuhan, bukan seperti itu. Dia makhluk murni, makhluk ciptaan Tuhan murni, makanya dia berdoa. Bahkan di dalam Lukas, Anda cek di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16, saya artikan ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Nah kan? Ayo, dia berdoa kepada Bapa itu, Tuhan Bapa, kepada Allah. Di sini kita tidak mengerti apa yang Yesus doakan. Kita tidak tahu alasan dia berdoa. Nah, oke, bagaimana itu dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Dia berdoa. Orang yang berdoa itu berarti dia mengerti dirinya itu sebagai makhluk. Masih ada Tuhan yang di atas dia, yaitu Bapa kalau dalam ajaran Anda, Allah dalam ajaran Islam, Yahweh dalam ajaran Perjanjian Lama, ya kan? Atau Adonai dalam Ibrani. Jadi itu Tuhan-Tuhan yang sudah di atas nama-nama Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal gitu loh. Jadi bagaimanapun nama-nama Tuhan yang di atas itu tetap figurnya, subjeknya satu, nggak bisa beranak-anak, nggak bisa ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus, nggak ada. Dari sejak Nabi Ibrahim turun ke jalur Musa, Adonai, ya kan, Adonai, Tuhan Adonai itu turun ke Nabi Isa, Yahweh, turun ke Islam, Allah. Jadi semua satu jalur, tidak ada yang beranak-anak yang seperti ini. Contohnya aja Anda lihat ini di Keluaran ini. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Ini di Keluaran 33 ayat 20. Sudah jelas.
Jadi apabila Tuhan itu berubah jadi manusia, tidak ada yang kuat memandang gitu loh. Jadi dari sini sudah sangat jelas bahwa kalau memang dia ada berubah jadi manusia, orang tidak akan sanggup juga memandang gitu loh. Memandang wajah Tuhan itu tidak sanggup, bakal mati. Berarti menandakan Yesus atau Isa itu hanya makhluk. Mengapa begitu? Karena orang pada saat itu nggak ada yang mati gitu loh. Nggak ada yang mati memandang wajahnya, memandang wajah Yesus atau Isa itu. Oke, lanjut dulu ya Bang Papal ya. Di dalam Al-Quran juga ada ayat yang mengatakan bahwa Isa itu dilahirkan, artinya ini ya, dia menubuatkan dirinya ya, dilahirkan, sudah terjadi, lalu meninggal, artinya dia akan meninggal, tapi dia juga akan dibangkitkan. Berarti pengakuan itu ada, namun banyak orang muslim yang tidak mengakui bahwa Isa Al-Masih itu mati dan bangkit. Aneh juga ya, berarti mereka menolak Quran 19 ayat 33 ini. Ya. Siapa yang di dalam ajaran Islam itu tidak ada yang bakal menolak kalau sudah di dalam Al-Quran Bang Papel. Tidak ada yang bakal menolak, dan bahkan orang Islam pun mengakuin Yesus atau Nabi Isa itu akan datang pada akhir zaman kembali gitu loh. Akan datang kembali di akhir zaman. Dalam posisi akhir zaman dia akan datang nanti membantu dalam ajaran Islam itu, membantu perjuangan Imam Al-Mahdi namanya, menegakkan khalifah nanti di muka bumi. Oke, saya tidak panjang lebar masalah itu dulu. Kita lanjut dulu ke argumen Anda. It's okay, terserah mereka ya. Demikian pula dalam Injil, sesudah ia, Isa Al-Masih, mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Rasul 1 ayat 9. Isa Al-Masih saat itu telah berada di surga. Dia tidak memerlukan doa salawat Nabi untuk keselamatannya. Ya, jadi ngapain didoakan untuk selamat? Wong dia sudah di surga. Itu kan hal yang tidak masuk akal ya. Jadi kalau masih ada yang mendoakan nabinya untuk supaya selamat, berarti nabinya saat ini bukan di surga, entahlah di mana, saya pun nggak tahu ya. Yang ketiga, doa salawat akan meragukan kenabiannya. Bersalawat artinya memohon keselamatan bagi seseorang. Bila seseorang nabi memerlukan doa salawat, bukankah hal ini dapat meragukan kenabiannya? Setiap umat beragama tidak perlu meragukan pengajaran keselamatan Isa Al-Masih saat dia berada di surga. Ya, benar juga ya. Selama yang saya tahu, seperti Abraham, Ishak, Yakub ya, Musa, ya mereka belum pernah ya memohon supaya doakan saya ya bangsa Israel supaya saya selamat. Belum pernah itu ya, belum pernah. Bahkan Yesus Kristus, mereka umat pilihan Allah, nabi, kok masa didoakan supaya selamat? Oke, sekali lagi Anda harus belajar Bang Papel apa arti selawat itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa doa namanya itu? Itu bisa mengandung makna penghargaan, bisa mengandung makna penghormatan, bisa juga mengandung makna doa buat orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu gitu loh. Jadi kesalahan fatal Anda memframing, menggiring opini bahwa selawat itu doa. Buat orang yang didoakan dalam selawat itu tentunya kepada Nabi Muhammad SAW, itu pikiran yang bodoh, pikiran yang kotor, pikiran yang picik, yang gak pintar gitu loh. Kalau Anda pintar, Anda belajar, buka dong apa makna selawat yang sebenarnya dalam ajaran Islam itu gitu loh. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala bertujuan berselawat kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an itu, apa tujuannya? Apakah Allah itu perlu didoakan juga? Tentu tidak. Jadi makna salawat itu di dalam ajaran Islam itu, dalam Al-Quran itu, maknanya bukan untuk didoakan orang yang mendoakan orang yang diselawat itu. Kalaupun ada makna doa di dalam itu, tujuannya buat orang yang membacanya itu. Tapi padahal makna sebenarnya selawat itu sebagai penghargaan, penghormatan.
Itu yang perlu Anda ketahui Bang Papel, oke? Biar otak Anda agak waras ya ini. Oke, lanjut dulu ya. Lalu ada nabi yang muncul dari Arab Saudi, lalu memohon supaya disalawatkan supaya selamat. Ya, perlu diragukan, dipikirkan. Kok nabi minta didoakan supaya selamat? Benar gak sih? Ya, kita lanjut ya. Ya, sekali lagi karena otak Anda yang bodoh. Otak Anda nggak panjang, pendeta. Otak Anda dangkal karena Anda hanya mengartikan salawat itu doa buat orang yang diselawatkan itu gitu. Itu kebodohannya. Seandainya Anda membaca buku tentang salawat, apa arti salawat itu sebenarnya, itu tujuannya bukan seperti itu. Apabila untuk doa pun bukan untuk orang yang didoain untuk di dalam salawat itu, orang yang membacanya itu, untuk yang berguna doanya itu untuk orang yang membaca salawat itu gitu loh. Oke, lanjut dulu. Isa Al-Masih adalah juru selamat. Jelas, seseorang yang memerlukan doa tidak disebut sebagai juru selamat. Sebab bagaimana mungkin seorang yang keselamatannya saja belum pasti dapat menyelamatkan pengikutnya? Ya, Isa Al-Masih adalah juru selamat. Dia tidak memerlukan doa pengikutnya agar selamat. Inilah alasannya mengapa tidak ada salawat Nabi untuk Isa. Ya betul ya. Tidak mungkin juru selamat didoakan supaya selamat. Ya. Oke, saya jawab dulu ya. Kalau dia tidak disebut, Anda katakan dia untuk menyelamatkan, pada saat beliau disalib itu pun beliau malah memanggil nama Tuhannya gitu loh. Ya kan, memanggil nama Tuhan. Eli Eli lama sabachthani itu kan memanggil nama Tuhan. Walaupun itu sebenarnya kalau dibahas Eli Eli lama sabachthani pun dalam ajaran Islam, itu sebenarnya Nabi Isa tidak pernah mengucapkan nama Eli. Bahasa Eli itu Nabi Yesus. Yesus atau Isa itu pun tidak pernah memanggil nama Eli kepada bapaknya gitu loh. Seharusnya dia nyebut Bapa, Bapa. Mengapa engkau meninggalkan aku? Seharusnya dia begitu. Kenapa dia sebut Eli? Itu menandakan Yesus Kristus atau Isa itu tidak disalib. Yang disalib itu bukan Isa atau Yesus Kristus itu sendiri. Itu dulu sebelum saya bahas ke lain. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Bahwa sebenarnya orang yang disalib itu orang yang diserupakan, Bang Papel. Kalau Anda mau tahu. Ini bukti faktanya pada saat dia disalib. Dia memanggil Eli, Eli. Itu Eli, Eli itu tidak pernah. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tidak pernah memanggil sebutan untuk memanggil nama Tuhannya itu dengan Eli. Tidak pernah. Yang benar adalah Bapa dia memanggil. Itu sebenarnya. Tapi mengapa dia panggil Eli? Tuhanku, Tuhanku, seharusnya menyebut nama Bapa langsung. Nah, itu menandakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus atau Isa itu. Itu perlu Anda ketahui. Oke, lanjut dulu. Atau ada orang yang mengatakan, doakan saya ya supaya kalau saya selamat nanti saya akan menyelamatkan kalian. Nggak masuk akal itu. Saya nggak percaya itu ya. Tapi kalau dia juru selamat, dia pasti pemilik sorga, lalu dia memberikan sorga kepada kita, ya bersyukur. Nggak perlu lagi didoakan ya. Mikir. Isa Al-Masih mendoakan umatnya, bukan sebaliknya. Isa Al-Masih mendoakan umatnya. Lihat Injil Yohanes 17 ayat 1-6. Selain mendoakan, Isa Al-Masih juga memberikan keselamatan surgawi. Injil Yohanes 5 ayat 24, 5 ayat 28, 14 ayat 1-3, 14 ayat 6. Lalu Lukas 23 ayat 43. Nanti saudara bisa membaca sendiri ya di Alkitab, atau cari saja di internet. Ayat-ayat ini akan muncul semuanya tentang bahwa Yesuslah keselamatan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Yesus sebagai juru syafaat ya bagi umatnya, dan tidak ada seorang pun yang akan binasa bagi yang percaya kepada Yesus. Wow, luar biasa. Orang yang sungguh menerima Isa Al-Masih sebagai penyelamat tidak merasa ragu akan keselamatannya. Orang tersebut pasti masuk surga. Amin. Isa berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti
tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yohanes 10 ayat 9. Wow. Adakah jaminan seperti ini di dalam iman di luar Kristus? Tidak ada. Hanya iman dalam Kristus Yesus yang keselamatannya dijamin sempurna. Di luar itu saya belum temukan. Coba saudara cek dalam kepercayaan kalian, adakah iman seperti itu? Adakah pengajaran seperti itu? Ya, kalau dan hanya Tuhan, hanya Allah yang berhak memberi orang keselamatan. Lalu siapakah Isa Al-Masih? Tentu Dia adalah Allah. Oke, di sini Madia akan jawab dulu ya. Kalau memang Yesus atau Tuhan sebagai Tuhan atau Isa itu sebagai Tuhan, mengapa ajaran Kristen itu malah tidak besar, tidak diterima di tempatnya berasal gitu loh, tempat Yahudi atau Israel itu sendiri gitu loh. Itu yang perlu Anda pikirkan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Nabi Isa itu Tuhan sebagai yang Anda katakan anak Tuhan atau kepribadiannya Tuhan, mengapa Israel, Yahudi itu sampai sekarang menolak ajaran agama Anda? Memang ada paling berapa persen yang menerima di sana, 2%-an kurang lebih. Mengapa mereka menolak ajaran, padahal di sana cikal bakal ajaran agama Kristen itu gitu loh. Bahkan kitab perjanjian baru Anda itu ditolak di sana. Mereka tidak terima. Dan bahkan Nabi Isa atau Yesus itu dikatakan orang Israel bahwa itu nabi palsu. Bayangkan, Islam sungguh menghormati bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah seorang nabi dengan dimiripkan atau pada saat disalib itu diserupakan. Nabi Isa dihargain, diangkat ke langit gitu loh. Bahkan orang Israel tersebut sampai sekarang nggak menerima ajaran agama Anda. Padahal itu cikal bakal ajaran agama Anda di situ asalnya sebagai penerus kitab Taurat. Mengapa tidak besar di sana ajaran agama Anda? Nah, ini yang perlu jadi beban pikiran Anda, yang seharusnya itu jadi PR besar buat ajaran agama Anda. Seharusnya kalau memang Kristen ini benar, harus besarnya di Yahudi sana. Harus besar di Yahudi, tidak besar ya Yudaisme gitu loh. Ajaran Yudaisme tidak akan besar di sana. Ajaran Kristen seharusnya. Dan ternyata di sana cuma 2% ajaran Kristen diterima. Kitab perjanjian baru Anda ditolak di sana oleh Yahudi Israel. Itu fakta nyata ini. Kita sekarang gak usah yang terlalu muluk-muluk lah bicara tentang ajaran. Ini fakta nyata, asal ajaran agama Anda pun di sana menolak gitu loh. Kalau ajaran agama Anda ini besar di Yahudi sana atau di Israel, boleh dikatakan ajaran agama ini benar. Ternyata enggak kan, ditolak. Di bangsa Yahudi malah masih mempertahankan Yudaisme. Tidak mau menerima kitab perjanjian baru Anda gitu loh. Sampai sekarang mereka masih menunggu Mesias yang akan datang. Mereka nggak percaya bahwa ya Nabi Isa atau Yesus itu sebagai Mesias. Buktinya sekarang mereka masih menunggu kedatangan Mesias gitu loh. Oke, lanjut. Berhak untuk memberikan keselamatan pada orang-orang yang percaya kepada Dia. Ngapain mempercayai sesuatu yang tidak menjamin keselamatan? Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan keselamatan pembaca? Ya, kalau saya sudah percaya, saya pasti selamat. Entahlah yang mendengarkan ini. Dalam Quran 3 ayat 85 dikatakan bahwa agama di luar agama Islam, agama neraka. Dengan kata lain, hanya mereka yang memeluk agama Islam yang berhak masuk surga. Tetapi ayat ini bertolak belakang dengan Quran 4:18 ayat 17. Dikatakan, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Wah, katanya kalau masuk Islam mutlak masuk surga. Tapi ada ayat mengatakan, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk. Lalu kok kontradiksi seperti itu? Oke, saya jelaskan dulu mengenai dua ayat yang Anda sampaikan itu. Ayat yang pertama itu yang Anda bacakan itu bahwa dalam hanya ajaran Islam
yang diterima di sisi Allah. Dan perlu Anda ketahui, ajaran Islam itu juga sudah dijalankan oleh umat-umat sebelumnya. Hanya saja namanya yang berbeda gitu loh. Namanya aja yang berbeda. Sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad, Islam itu sesuai dengan surat terakhir itu Al-Maidah ayat 3 itu, disempurnakan Islam sebagai agamamu. Itu sebelum Islam itu datang sudah ada ajaran Islam, cuma namanya yang berbeda. Nah, terus Anda katakan kalau Allah ingin menyesatkan kamu, maka sesatlah. Kalau Allah memberi petunjuk kamu, maka diberi petunjuk oleh Allah. Itu apa maksudnya? Maksud ayat itu Allah menjelaskan bahwa Allah itu berkuasa semuanya. Allah itu berkuasa semuanya, bukan berarti dikaitkan dengan masalah konsep ajaran agama Islam itu bentuk Allah menunjukkan di dalam kepada umat Islam bahwa Allah itu sebenarnya bisa berkuasa sepenuhnya, seluruhnya, mau diapapun oleh Allah bisa. Itu tidak ada bertentangan. Tapi Allah sudah memberi petunjuk Al-Qur'an dan kitab-kitab suci sebelum Islam itu datang, itu petunjuk Allah. Kalau tetap lurus ya baik, selamat gitu loh. Tapi kalau tidak melenceng seperti ajaran Kristen ini kan melenceng ini, Trinitas, melenceng dari jalur kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama, karena dia melenceng dari kitab itu gitu loh. Adanya Trinitas ini kan melenceng dari konsep ketuhanan yang tauhid. Makanya itu ditegur Allah sudah dalam ayat yang Anda bacakan itu, Bang Papel gitu loh. Jadi tidak ada yang kontradiksi. Yang kontradisinya di mana gitu loh. Ayat yang pertama itu menjelaskan tentang keutamaan ajaran Islam. Ayat yang kedua mengutamakan bahwa Allah itu maha kuasa segalanya gitu loh. Enggak ada masalah. Maha kuasa itu ya terserah Allah, maha kuasa segalanya kok, ya kan? Oke. Ya, kita lanjut ya. Allah dalam Al-Quran tidak menjamin bahwa setiap orang memeluk agama Islam akan masuk surga, sebagaimana yang dituliskan dalam Quran 3 ayat 88. Sebab Allah dengan hak prerogatifnya dapat menyesatkan siapapun. Wah. Berbeda dengan apa yang tertulis dalam kitab suci Injil. Isa Al-Masih memberi keselamatan dengan jaminan indah ini kepada murid-muridnya. Anda salah tafsir namanya. Itu menafsirkan sendiri ayat Al-Quran seperti itu, Bang Papel. Anda salah tafsir kalau menafsirkan Al-Quran seperti itu. Kan buku tafsirnya kan ada, tinggal Anda baca itu. Menurut tafsir siapa kan ada itu tafsirnya gitu loh. Anda tinggal baca aja maksud tujuan ayat itu. Sebenarnya tujuan ayat itu sudah sangat jelas. Itu menunjukkan kekuasaan Allah aja itu ayat. Mau dijadikan apa aja manusia tuh bisa gitu loh. Itu inti ayat itu, bukan berarti Allah itu bisa menyesatkan orang, berarti Allah itu membuat sesat, bukan seperti itu. Karena Anda tidak bisa menafsirkan ayat Al-Quran itu. Kalau Allah mengatakan bahwa Allah juga bisa menyesatkan orang apabila dia pingin, itu menunjukkan bahwa Allah itu mampu berkuasa sepenuhnya gitu loh. Bukan berarti menyesatkan terus Anda pikiran otaknya langsung, wah berarti Allah menyesatkan, itu pikiran dangkal namanya, Bang Papel. Baca dong tafsirnya, oke? Oke pendeta ya, biar Anda jelas ya pendeta. Oke. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, itulah janji Yesus Kristus. Ya, yang memberi keselamatan. Bahwa di mana dia berada, di situ pun kamu berada. Adakah jaminan seperti itu selain daripada Yesus? Jawabannya nihil, tidak ada. Hanya Yesus, ya. Hanya Yesus. Oke, fokus pertanyaan untuk dijawab pembaca. Staff ID mengharapkan komentar dari para pembaca. Kiranya komentar yang diberikan hanya menanggapi salah satu pertanyaan berikut ini. Setujukah saudara dengan penjelasan kami di atas bahwa tujuan doa salawat adalah untuk mendoakan seseorang yang
keselamatannya belum pasti? Oke, di sini saya menjawab pertanyaan yang pertama. Itu bukan masalah setuju atau tidak setuju. Yang jadi masalah orang yang membuat pertanyaan ini tidak mengerti apa arti salawat itu gitu loh. Itu dulu yang biar Anda tahu. Apakah setuju dengan salawat itu buat orang yang ditujukan berdoa untuk yang berselawat itu pertanyaan karena dia tidak mengerti. Pertanyaan tidak mengerti apa arti salawat itu. Karena salawat itu bukan arti doa, Bang Papel. Sekali lagi. Jadi Anda bertanya ini kelihatan bodohnya gitu loh. Karena doa selawat itu bukan hanya untuk berdoa artinya. Salawat itu bisa diartikan dalam ajaran Islam itu yang pertama penghormatan, penghargaan, manis im, implikasi bahwa pembenaran atau terima kasih, ucapan terima kasih membawa ajaran Islam itu. Jadi banyak di situ maknanya berselawat itu gitu loh. Nah, kemudian kalau Anda kaitkan dengan doa, doa itu pun bukan untuk orang yang didoakan dalam salawat itu. Kalau misalkan berdoa kepada Nabi Muhammad, itu berarti tujuan doa itu bukan untuk Nabi Muhammad, tetapi untuk orang yang berdoa gitu loh. Jadi untuk orang yang berdoa pahala dan tujuannya itu gitu loh. Jadi doa itu kembali kepada orang yang berdoa itu sendiri. Kalau diartikan dengan berdoa, tapi sebenarnya itu doa bukan doa selawat itu, tetapi lebih pada penghargaan, penghormatan gitu loh. Ucapan terima kasih kepada orang yang membawa ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi ini jawabannya untuk pertanyaan yang pertama, biar Anda otaknya lebih jelas ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini, orang yang bertanya itu tidak mengerti apa arti salawat itu sebenarnya dalam ajaran Islam. Jadi saya jawab, doanya itu bukan untuk orang yang diselawatin, doanya bukan untuk yang dituju dalam salawat, tetapi kepada orang yang membaca salawat itu. Oke, saya lanjut pertanyaan Anda, Bang Papel. Atau tidak setuju? Lalu mengapa? Kalau saya setuju ya, karena menurut kutipan di atas sesuai dengan Kementerian Agama bahwa salawat itu yaitu mendoakan supaya diberi kemuliaan, diberi keselamatan. Jadi saya setuju. Oke, tapi Anda tidak melanjutkan itu jawaban dari Kementerian Agama itu. Diberi kemuliaan, diberi pahala, keselamatan buat orang yang mengucap salawat itu. Itu yang benar, Bang Papel. Bukan untuk orang yang dibacakan salawat yang dituju kepada Nabi Muhammad itu, bukan Nabi Muhammadnya gunanya, tetapi kepada orang yang membaca. Oke, lanjut dulu. Setuju. Bagi yang tidak setuju berikan komentar yang bijak. Tidak usah pakai emosi ya. Emosi tanda berarti Anda tidak tahu apa, nol. Isa Al-Masih dan Muhammad sama-sama diimani umat muslim sebagai pembawa wahyu Allah. Menurut saudara, mengapa Muhammad harus diucapkan salawat, sedangkan salawat Nabi untuk Isa Al-Masih tidak ada? Apakah mendoa? Oke, saya jawab dulu ya. Kalau Nabi Muhammad itu adalah pembawa ajaran Islam yang dibawa, dan di dalamnya adalah ajaran Al-Quran. Itu Nabi Muhammad yang membawa itu. Makanya selawat dan salam, penghargaan, penghormatan kepada Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam sendiri. Sedangkan Nabi Isa atau Yesus itu kan itu adalah bentuk Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa Yesus itu. Itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Yaitu seharusnya umatnya sebelumnya yang memberi penghargaan kepada Isa atau Yesus itu gitu loh. Bukan bukan umat Islam. Itu hanya bentuk penghormatan Islam kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada Nabi Muhammad yang diturunkan Allah gitu loh. Jadi bedanya jauh. Nabi Isa Yesus itu kan sudah terjadi masa lalu. Di Al-Quran cuma menceritain. Jadi kalau sudah diceritain, ngapain dikasih selawat? Nggak ada kepentingan. Tapi kalau mau mengucapkan selawat, mungkin nilainya cuma bentuk doa normal biasa. Kalau mau tetap mengucapkan selawat, doa normal seperti berdoa seperti biasa, tapi di luar konteks gitu loh, di luar pembahasan. Jadi itu bedanya. Kalau Nabi Isa itu hanya cerita masa lalu, dalam Al-Quran diceritain.
Nah itu, dan ceritanya mungkin nanti akan datang kembali setelah akhir zaman, itu doang. Jadi nggak ada kepentingan. Kalau Nabi Muhammad sangat penting karena dia yang membawa ajaran Islam itu. Oke, lanjut dulu Bang Papel. Kan orang yang sudah meninggal bermanfaat. Mengapa? Komentar yang tidak berhubungan dengan 3 pertanyaan di atas, walaupun dari Kristen maupun Islam, maaf bila terpaksa kami hapus. Untuk komentar atau pertanyaan yang berbeda silakan kirim lewat email kami, staff IT. Dalam ajaran Islam itu boleh mendoakan orang tua yang telah meninggal, gitu loh. Jadi doa anak yang soleh itu masih bisa disampai kepada orang yang telah meninggal. Biar Anda tahu Bang Papel. Oke. Saya lanjut dulu. Jadi masukkan at idonline.info. Demikian, kami harap diskusi kita akan menjadi semakin terarah dan tidak keluar dari topik artikel. Kiranya pembaca dapat memikirkan secara jujur bagaimana keselamatan kekal pembaca. Isa Al-Masih tidak memerlukan salawat saudara. Ia dapat menyelamatkan saudara. Amin. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saudara renungkan baik-baik. Ini saya temukan dan saya rasa perlu dibagikan kepada kita. Terlepas ya, ada yang mengatakan Isa Al-Masih dalam Alkitab beda dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Ya, kalau secara silsilah memang sebenarnya berbeda jauh. Tetapi kalau kita melihat faktanya bahwa mereka menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Ya, kalau mereka menyamakan berarti perlu juga kita memberitahu mereka bahwa jalan keselamatan hanya kepada Yesus Kristus. Sebenarnya terbalik. Anda yang buat akun ini Bang Papel, Anda yang membuat video ini. Anda yang masuk ke dalam ajaran Islam, menyamakan Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Tapi Anda mau lempar tangan sembunyi apa namanya? Mau lempar sesuatu sembunyi tangan gitu loh. Terbalik, malah Anda ini yang membahas ajaran Islam, menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih. Itu kan Anda sendiri kok malah berubah lagi faktanya, melempar apa namanya peribahasa tuh, melempar tangan kayak itu, sembunyi kaki. Ini ceritanya terbalik sekali kamu Anda Bang Papel. Oke, lanjut dulu. Atau Isa Al-Masih juru selamat. Oke, thank you. Jangan lupa untuk bagikan video ini, subscribe, like, comment, dan share agar banyak orang yang. Oke, di sini saya mau nutup dulu ya, menyimpulkan bahwa sebenarnya Bang Papel tidak mengerti arti salawat itu sebenarnya dalam ajaran Islam. Dia hanya membaca-baca buku atau teori-teori dalam mungkin di dalam Google atau dalam sesuatu itu, sehingga dia tidak mengerti arti salawat itu sebenarnya dalam ajaran Islam. Sehingga dia memaknai salawat itu, mengartikan salawat itu hanya sebagai doa buat orang yang dibacakan salawat itu. Itu adalah suatu kebodohan Bang Papel ya, suatu kebodohan. Karena doa selawat itu tujuannya kalau memang disebut doa, tapi tujuannya untuk orang yang membaca salawat itu gitu loh. Kalau memang dikatakan doa, tapi sebenarnya salawat itu lebih pada penghargaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun berselawat dan salam. Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat pun mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW gitu loh. Karena bukan berarti mendoakan mereka, enggak penting masalah itu, agar selamat enggak penting, itu sebagai penghargaan dan penghormatan gitu loh. Jadi intinya bagaimana? Intinya ya Bang Papel 88 pendeta ini salah fatal mengartikan selawat itu yang perlu Anda ketahui ya Bang Papel. Yang kedua, Tuhan menjadi manusia juga itu perlu Anda renungkan Bang Papel. Karena apa ya? Karena apa untungnya, apa faedahnya gitu. Tuhan menjadi manusia itu apa faedahnya? Apa untungnya? Apa untuk menunjukkan eksistensi Tuhan sebagai manusia? Ngapain? Tuhan kan maha sempurna, maha berkuasa.
dia kan bisa utus malah makhluk yang bernama rasul dan nabi kepada manusia untuk menjelaskan bahwa ada Tuhan loh, eksistensinya seperti ini, seperti ini. Jadi ngapain Tuhan mengutus nabi-nabi dan rasul dulu sejak zaman Adam? Itu ada nabi-nabi, ribuan nabi itu untuk menjelaskan itu. Jadi tidak perlu Tuhan berubah turun jadi manusia ke dunia ini. Itu kalau orang mempunyai akal yang waras gitu loh. Tidak perlu. Contoh yang lebih penting, yang lebih keras lagi saya contohin. Seseorang membuat kursi atau meja. Apa perlu seseorang itu untuk menunjukkan dirinya itu Tuhan atau menunjukkan dia tukang berubah jadi kursi atau meja itu gitu loh. Sangat jelas kan? Seseorang mau membuat, ada tukang membuat kursi. Nah, terus apa untuk menunjukkan kepada kursi ini dia seorang tukang, apa perlu tukang itu berubah menjadi kursi gitu loh. Secara akal kan nggak masuk gitu loh. Ya, contoh sama dengan Tuhan ini, ngapain dia berubah jadi manusia gitu loh. Bahkan di dalam Keluaran 33 ayat 20 itu pun sudah jelas bahwa lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, kata Tuhan Bapa loh. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti kan nggak tahan. Nabi Musa juga pernah mau ketemu Tuhan juga nggak sanggup gitu loh. Jadi bagaimana intinya? Ya intinya ya semoga jadi renungan Anda ini. Semoga jadi renungan Anda. Dan ilmu tauhid itu sudah menjawab ini semua di dalam ajaran Islam. Dan perlu Anda ketahui, ilmu tauhid ini juga sudah dijalankan oleh nabi-nabi sebelum ajaran Islam itu datang. Sejak zaman Nabi Ibrahim atau Abraham, Solomon, Yakub, Musa, Yesus atau Isa itu, Nabi Muhammad, itu satu jalur sebenarnya tauhid, cuman namanya aja berbeda dulu. Nama-nama dalam kitabnya itu untuk ajaran tauhid ini berbeda. Tapi intinya apa? Intinya ketuhanan yang Maha Esa, yang nggak perlu berpribadi-pribadi, 3 pribadi segala, nggak penting. Karena kalau Tuhan mempunyai 3 kepribadi itu berarti menunjukkan Tuhan itu masih lemah. Masih terjadi kelemahan. Kenapa? Karena dia masih memerlukan sesuatu. Kepribadian itu lemah dalam ajaran Islam, itu sangat lemah dalam ilmu tauhid. Sedangkan Tuhan itu maha sempurna. Kalau dia masih memerlukan kepribadian, apalagi kepribadian itu dalam bentuk manusia lagi, waduh sangat lemah sekali gitu loh. Kalau begitu nanti, kalau begitu ya, banyak nanti orang yang menyerupain Tuhan dalam bentuk manusia gitu loh. Iblis kan bisa berubah-ubah juga, berubah bentuk jadi manusia. Malaikat kan bisa berubah jadi bentuk manusia. Contoh, dalam kitab Kejadian 18 ayat 1 dan 2 kan itu kan menceritain ada datang 3 orang itu. Ada 2 orang malaikat. Nah itu kan bisa bentuk manusia. Kalau mereka itu nanti datang kembali, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Nah, berarti kan Tuhan banyak dong. Apalagi malaikat itu bisa berubah-ubah jadi manusia banyak-banyak. Apa kemudian Tuhan itu banyak nanti. Nah, begitu kelemahannya apabila konsep ketuhanan ini yang Tuhan jadi manusia ini diterapkan, maka bakal terjadi seperti itu. Seperti Kejadian 18 ayat 1-2 yang ada 3 orang itu, yang 2 orang itu malaikat, kalau dia ngaku Tuhan bagaimana? Ya kan? Nah, makanya Tuhan sudah menjelaskan bahwa Tuhan tidak bakal mirip dengan makhluk ciptaannya gitu loh. Oke. Saya kira ini aja ya untuk semoga jadi bahan masukan keilmuan dan renungan bagi yang bisa berpikir dalam ajaran agama ini. Semoga dapat hidayah semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.